Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan berinisial MSF di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Menurut tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso, terdapat 2 warga asal Garut yang mengadu ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kedua warga tersebut mengaku pernah mendapat pelecehan seksual dari dokter MSF di klinik yang sama. Namun keduanya disebut Jutek bukan korban yang ada dalam video viral. Saat itu dokter MSF mencoba membuka pakaian korban, bahkan merabanya. Ada juga yang dipaksa membuka pakaiannya dan terjadi upaya kekerasan seksual, namun berhasil digagalkan korban. Jutek pun akan menelusuri laporan kedua korban dan akan memberikan perlindungan serta pendampingan. Klien kami ini ada butuh pengobatan kan kepada dokter ini. Ya, ketika melakukan pengobatan itu diiming-iming dia di WA, di telepon berkali-kali datang dan sebagainya gitu ya, diiming-iming. Ya, untuk datang lalu dalam situasi tertentu dimanfaatkan untuk percabulan ini, gitu kan, perbuatan pelecehan seksual ini dilakukan kepada para klien kami. Itu modusnya. Ada yang dipeluk, ada yang diraba, ada yang diapa segala macam, itu bentuk-bentuk pelecehan kepada kehormatan seorang wanita. Sementara itu, dokter kandungan MSF telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit Satreskrim Polres Garut. MSF tertunduk lesu saat digelandang petugas dalam gelar perkara. Tersangka sebelumnya viral karena diduga melecehkan pasiennya di salah satu klinik di Garut. Dalam kesempatan lainnya, polisi mengungkapkan MSF pernah melakukan penyuntikan vaksin di luar klinik terhadap pasien. Selain itu, pelaku juga menjebak korban hingga melakukan pelecehan seksual di kamar kosannya. Sampai di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu. Ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Pelaku hanya mengakui sekitar 4 kali dari hasil pemeriksaan sementara. Namun kami masih mendalami, tentu dengan berjalannya waktu dan nanti korban-korban yang akan melaporkan. Tentu kami akan memeriksa kembali berapa korban yang memang telah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual ini, baik di tempat fasilitas kesehatan maupun di luar fasilitas kesehatan. Saat ini polisi baru mendapati 2 orang korban meski belum melapor secara resmi. Polisi juga membuka kemungkinan jika ada korban lain. Dari Bandung dan Garut, Nisolihin dan Billy Molona Fingkran, iNews melaporkan.